Bu? Baik, yang cari nafkah siapa? Beda antara kerja dengan nafkah. Saya ulang ya, beda antara kerja dengan nafkah. Nafkah itu usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di rumah tangga. Usaha yang diikhtiarkan untuk memenuhi kebutuhan rizki di mana? Rumah tangga. Bentuknya beragam jenis pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan itu sifatnya nafkah. Awas, ini mulai serius nih. Tidak semua pekerjaan itu sifatnya apa? Karena nanti perempuan pun diperkenankan untuk beraktivitas dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan dengan dua syarat utama nanti. Satu, bukan dipahami sebagai nafkah. Yang kedua, tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga, yang mengabaikan tugas-tugas pokoknya. Nanti saat masuk ke tugas pokok perempuan kita akan bahas itu. Kalau keluar dari sini sengaja bekerja misalnya dan dipahami sebagai nafkah, maka pasti, saya katakan pasti, akan muncul persoalan-persoalan di rumah tangga. Jadi kalau sifatnya pencarian nafkah, itu tugas suami, bukan istri. Sepanjang ada kemampuan dan sudah Allah lekatkan itu semua, maka dia bergerak berikhtiar pun kebutuhan yang ada di rumah itu Allah akan penuhi. Cara menerangkan gampangnya begini, contoh. Di rumah ada suami A, perempuan di sini istri B, di sini B, ada anak 3 C, D, E. Nafkah tuh begini. Kalau suami A dia bekerja mencari yang halal dan baik, dapat berapapun dari pekerjaan itu akan Allah cukupkan untuk seluruh yang ada di rumah ini. Nanti hasilnya diberikan kepada istri, istri mengolah jadi untuk semua. Ya. Makanya nanti di Islam itu ada bab khusus. Nanti kalau bapak-bapak ngaji saya terangkan babnya. Bagaimana suami bisa mensupport mencari rizki yang baik, yang mencukupi, bahkan menyenangkan untuk istri sehingga mudah untuk mengolahnya. Tapi karena ini kajiannya untuk ibu, saya ingin katakan, suami dapat berapapun diberikan kepada istri, itu Allah akan buat cukup untuk sekeluarga. Sebaliknya, kalau istri memaksa, memahami untuk bekerja sebagai nafkah ke sini, maka sebanyak apapun yang dibawa ke rumah itu tidak akan pernah menjadi cukup untuk kebutuhan keluarga, dan selalu akan lahir persoalan-persoalan di dalamnya. Jelas? Zaman Nabi perawat ada yang jadi perawat, yang jadi guru ada, karena memang ada sifat-sifat pekerjaan yang memang mutlak perempuan ada di situ. Yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Saya ulang, yang mengandung siapa? Yang melahirkan siapa? Anu ngababarkeun saha? Istri, perempuan, ibu. Kok yang periksa laki-laki? Makanya di sini perempuan jadi perawat, perempuan jadi bidan, perempuan jadi dokter, perempuan jadi guru, boleh tidak? Boleh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, guru, pengajar, bahkan ada murid dari kalangan laki-laki pakai hijab tertentu. Jadi guru boleh, ya. Jadi pengajar boleh, jadi dokter boleh, silahkan. Sepanjang nanti ada bagian-bagian yang tidak boleh kemudian masuk ke dalamnya, karena itu bagian laki-laki. Kalau ibu ingin menyalurkan profesi, misalnya ada bakat tertentu mengajar, silahkan. Tapi jangan jadikan pengajaran itu bagian dari pencarian nafkah. Jelas? Nah, nanti hitung-hitungan kesananya, harusnya kerjasama, kesananya malah hitung-hitungan. Ini harta aku ya, ini yang punya kamu ya. Kalau kita nanti berpisah, tuh kemarin baru nikah udah mikir berpisah. Pokoknya kita pisahin, kalau terjadi apa-apa bagi dua. Tuh. Kalau terjadi ibu tuh mau nikah apa mau pisah? Ini perusahaan atau rumah tangga yang sahamnya dibagi-bagi. Jadi nggak jalan, zauj akhirnya tidak berjalan. Kan nikah itu azwaja.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi partnershipnya bersama-sama menata keluarga, bukan membagi-bagi untuk berpisah. Ya, irhamukillah. Paham sampai sini? Halo? Ibu mau jualan boleh tidak? Mau dagang boleh tidak? Boleh. Sayyidah Khadijah kan pedagang ulung. Silakan. Tapi problemnya jangan sampai kemudian masuk ke ranah siapa? Laki-laki. Karena terjadilah kata Nabi, referensinya Musnad Imam Ahmad. Dalil, hadisnya. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar lebih otentik. Hadisnya buka Musnad Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu rahimahullah. Musnad yang ke-6, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rawinya Abdullah bin Mas'ud. Nomor 415. Awas, Ibu mesti hati-hati ya, karena ini bisa terjadi, Bu. Dan saya kira hadisnya sekarang sudah berlaku. Inna baina yaday sa'ah atau inna baina yaday sa'ati. Sungguh masa-masa mendekat ke akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. Sungguh masa-masa menjelang akhir zaman itu akan terjadi sebagai berikut. 1. Taslimul khassah. Terjadi gerakan eksklusivisme. Apa Ustadz eksklusivisme itu? Cara pandang yang mengkhususkan sesuatu di semua aspek. Jadi kalau bergaul sama golongan ini aja, yang itu nggak bisa berbaur. Kalau mengaji khusus ini aja, nggak bisa campur dengan yang lain. Bahkan untuk memberi salam pun pada golongannya aja, yang bukan golongannya tidak disalami. Itu kata Nabi. Sekalipun dia sama-sama muslimah. Assalamualaikum ukhti. Apa ya? Ibu kan masih bid'ah. Hah? Jadi yang dulunya afsus salam kepada siapapun tebarkan rahmat, kasih sayang, salam. Ibu dulu kan kalau bertemu masih Assalamualaikum ya. Temu saya di Timur Tengah itu masuk angkot aja Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sekarang kan masuk angkot Assalamualaikum bawa kotak kan. Nah, ini akan terjadi gerakan-gerakan yang terbatas kata Nabi. Dekat-dekat akhir masa itu sudah nggak kenal lagi silaturahim yang luas. Mulai terputus. Kemudian yang kedua apa? Ini yang terkait dengan penjelasannya. Fusyuwat tijarah. Sudah mulai menyebar berbagai jenis jual beli, transaksi jual beli. Di kata Nabi, semua jenis perdagangan jual beli itu ragamnya udah banyak. Sampai-sampai di hadis lain taqarrubul aswaq, mengakses, cara mengakses dagangan itu jadi lebih mudah. Sekarang terjadi tidak? Dulu Ibu kalau mau ke Kosambi naik angkot ya? Ya, naik ojek jalan dapat di situ pulang kan? Sekarang keluarkan handphone, klik, datang sendiri ya. Terjadi belum? Sudah terjadi? Dan sekarang luar biasanya ragamnya jadi banyak ya pilihannya. Klik makanan banyak semua pilihan. Model jilbab banyak tuh kelihatan. Jadi ibu mau klik apa aja keluar produknya banyak kan? Di satu segmen itu banyak ragam. Kata Nabi mendekat kepada akhir zaman itu akan terjadi ragam banyak sekali. Dalam konteks kehidupan ekonomi, dagangan modelnya banyak, satu menu bisa banyak. Ibu kalau keluar, saya tuh bingung tuh, sate aja sekarang banyak. Sate A, sate B, sate C, sate ini. Ya. Kemarin mau kurban, grade-nya aja banyak ya. Kurban grade A, kurban grade B, kurban grade C, dan sebagainya. Ya, yang jadi persoalan apa? Sampai-sampai saking banyaknya peluang berdagang itu, istri ikut membantu suami hadir di dalamnya. Fatu'inul mara'atu zawjaha fit tijarati, itu hadisnya. Maka suami mulai melibatkan istri dalam bisnis, dalam dagangnya. Atau kadang-kadang istri inisiatif nyusul suami pengen sama-sama dagang. Terjadi nggak sekarang? Kan? Kayaknya
Pak, mama buka ini aja deh, gitu ya. Bapak ke kantor, mama pengen buka ini. Salah tidak? Salah tidak? Sampai di sini hadisnya tidak menyoal. Ibu mau dagang, silahkan. Ibu mau berniaga, silahkan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika sudah mulai merasa sukses, baik dan seterusnya, istri naik posisi dan merasa melebihi suami, dan disitulah kemudian mengambil tanggung jawab nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Muncul persoalan.